flora dan fauna di Indonesia dan dunia. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar geografi di kelas 11 terkait dengan flora dan fauna di Indonesia dan dunia. Menganalisis sebaran flora dan fauna di Indonesia dan dunia berdasarkan karakteristik ekosistem. Faktor-faktor yang mempengaruhi sebaran flora dan fauna. Yang pertama ada faktor edafik, ini berkaitan dengan tanah. Yang kedua berkaitan dengan klimatik, yaitu berkaitan dengan iklim. Fisiografi berkaitan dengan topografi atau relief permukaan bumi. Dan organisme atau biotik berkaitan dengan makhluk hidup. Faktor-faktor yang mempengaruhi sebaran flora dan fauna. Faktor edafik, ya, berarti di sini semakin subur suatu tanah, semakin banyak flora dan faunanya. Sedangkan faktor klimatik paling dominan yang mempengaruhi persebaran flora fauna, terutama di iklim tropis, paling banyak spesies organisme, dan yang paling sedikit itu ada di kutub. Selanjutnya, faktor fisiografik ini berdasarkan relief di permukaan bumi. Perbedaan ketinggian tempat menyebabkan jenis flora dan fauna berbeda. Perbedaan ketinggian akan menghasilkan perbedaan suhu yang berpengaruh terhadap perbedaan jenis tanaman, menghasilkan perbedaan jenis hewan dengan karakteristik tertentu. Sedangkan yang terakhir adalah faktor biotik. Ini ada terkait hewan, tumbuhan, dan manusianya. Untuk hewan ini ada bakterinya. Selanjutnya ada archaea, ada protistis, ada untuk tumbuhannya. Di sini ada fungi juga, ada jamur, dan tentu saja kita sebagai manusia yang mempengaruhi terhadap sebaran flora dan fauna. Nah, untuk lebih jelasnya terkait dengan faktor edafik, di sini bisa berdasarkan tingkat keasaman tanah atau pH, potensial of hidrogen. Tanah yang subur adalah yang pH tanahnya netral. Semakin asam atau basa, pH tanah semakin tidak subur. pH tanah adalah suatu standar pengukuran tingkat keasaman atau kebasaan pada tanah atau lahan. Alat ukurnya pH meter. Skala ukurnya 0 sampai 14. Terdiri dari 0 sampai 7 itu tanahnya asam, 7 sampai 14-nya itu basa. Dan tanah netral itu bila pH-nya 6,5 sampai 7,8. Selanjutnya terkait juga dengan humus. Humus merupakan sumber makanan bagi tanaman dan akan berperan baik bagi pembentukan dan menjaga struktur tanah. Nah, di sini ada unsur hara. Unsur hara adalah zat-zat di alam yang diperlukan makhluk hidup dalam proses pertumbuhan dan perkembangbiakan. Selanjutnya, tekstur tanah. Keadaan tekstur tanah sangat berpengaruh terhadap keadaan sifat-sifat tanah yang lain. Nah, ini terkait juga dengan porositas tanah atau ruang pori, adalah rongga antar butiran tanah-tanah. Permeabilitas adalah kemampuan tanah untuk melarutkan atau meresapkan air atau zat hara. Nah, yang terakhir adalah air. Air yang sangat sedikit maupun berlebihan dapat berakibat buruk bagi tanaman. Ya. Terkait nanti ada drainase tanah dan sebagainya. Selanjutnya, faktor klimatik. Nah, faktor klimatik ini terkait dengan suhu, kelembaban, angin, dan air. Nah, untuk suhu,
Berbagai spesies memiliki persyaratan suhu lingkungan hidup optimal. Selanjutnya, kelembaban. Tingkat kelembaban berpengaruh langsung terhadap persebaran tumbuhan. Yang ketiga, angin. Angin alat transportasi yang dapat memindahkan uap air dari suatu tempat ke tempat lainnya. Yang terakhir adalah air. Penyebaran dan kerapatan tumbuhan bergantung dari tinggi rendahnya curah hujan. Nah, ini pengaruh dari fisiografis ya. Letak fisiografis adalah letak suatu tempat berdasarkan segi fisiknya, seperti dari segi garis lintang dan garis bujur. Posisi dengan daerah lain, batuan yang ada dalam bumi, relief permukaan bumi, serta kaitannya dengan lautan. Karena di lautan juga terdapat relief ya. Jadi ada awalnya itu pantai, landai, selanjutnya ada bagian palung laut, ada lubuk laut. Nah, itu ada juga nah itu palung laut itu adalah jurangnya laut. Jadi ada yang paling terdalamnya sampai ada yang memang kondisinya dia tidak ada lagi cahaya, sedikit cahaya dan sedikit oksigen. Ya. Selanjutnya fisiografis Indonesia sendiri ya terdiri atas fisiografi struktur blok pegunungan didominasi bukit-bukit terjal bergelombang. Fisiografi daerah depresi atau graben merupakan daerah yang didominasi oleh sedimen lunak yang salah satunya dipengaruhi oleh aktivitas patahan yang mengapit kawasan ini. Daerah depresi tersebut memungkinkan terjadinya vibrasi atau getaran ketika terjadi gempa bumi. Nah, fisiografi shock yang mengindikasikan bahwa kawasan tersebut pernah dilanda tsunami. Daerah ini berpasir dan datar. Perbukitan kaki pegunungan merupakan kawasan dengan kemiringan landai, kurang dari 15 derajat. Kompleks gunung api didominasi produk batuan gunung api dengan kemiringan curam. Begitupun dengan letak fisiografis di daerah-daerah lainnya. Ada yang daerah gurun, ada yang memang daerah kutub, terdiri dari daerah yang luas akan lumutnya. Kalau di kutub itu dengan tundranya khasnya ya. Kalau misalnya ada lagi di daerah gurun itu ada daerah sabana. Kalau di Indonesia berarti letak fisiografisnya seperti yang tadi telah dijelaskan. Atau nanti kita membahas tentang hutan di Indonesia dari barat ke timur itu ada hutan hujan tropis, hutan musim, sabana tropis seperti itu. Selanjutnya, nah ini apa saja yang membantu persebaran? Ya, jadi yang pertama itu karena adanya persebaran oleh hewan. Ya, hewan membantu persebaran tumbuhan melalui hewan penyerbuk. Nah ini contohnya lebah, madu. Ada tawon madu, ada lalat bunga, ada kupu-kupu, ngengat, burung, kolibri, dan banyak lagi. Selanjutnya, proses persebaran flora dan fauna juga itu terkait dengan tumbuhan. Jadi tumbuhan lebat dan lengkap akan mendatangkan fauna atau hewan. Selanjutnya, persebaran itu juga bisa diakibatkan oleh manusia. Manusia adalah komponen biotik yang paling berperan. Sifat peranannya itu ada yang positif, ada yang negatif. Untuk yang positif, berarti memperbanyak atau melipat gandakan spesies. Dalam hal ini, peternakan, pengadaan bibit, dan lain-lain. Menjaga kelestarian seperti membuat cagar alam dan suaka marga satwa. Nah, ini seperti yang digambar ini ya. Selanjutnya, menyebarkan flora fauna. Persilangan untuk menghasilkan spesies baru yang unggul. Nah, ini sekarang sedang terjadi ya, adanya buah ini dengan buah yang satunya itu akan menghasilkan apa. Begitupun untuk hewannya, untuk faunanya itu ada klon. Walaupun memang usia dari cloning itu sendiri belum bisa diprediksi lama atau tidaknya seperti itu ya. Namanya juga ada penelitian-penelitian, nah itu masih diamati. Negatifnya dari manusia ini yaitu
mengurangi spesies tumbuhan karena terjadi penebangan dan pembakaran hutan atau illegal logging ya. Selanjutnya, mengurangi spesies hewan seperti perburuan liar dan penghilangan jenis tanaman atau tumbuhan. Ya, seperti itu. Jadi kadang kalau misalnya kalau di Indonesia kan sering pernah sebelumnya itu ada musim-musiman, musim apa itu banyak diburu flora ini atau fauna ini, tapi ternyata kemudian uh, musimnya sudah selesai, sudah yaitu ada perusakan hutan untuk mencari spesies tertentu karena dilihat dari zaman sekarang itu keviralannya seperti itu. Mudah-mudahan kita bisa menjaga bumi tetap lestari. Nah, sarana penyebaran flora fauna ini ada bisa diakibatkan oleh angin, aliran air, lahan, dan manusia. Jadi, kalau angin itu berarti bertiupnya angin akan membawa berbagai bunga dan bijian ke berbagai tempat. Kalau aliran Kalau aliran air seperti aliran sungai, arus laut, banjir, dan lainnya akan memindahkan berbagai jenis biji dan spesies. Selanjutnya lahan. Lahan subur akan memudahkan tumbuhnya tanaman untuk menghadirkan berbagai jenis hewan. Nah, manusia dengan teknologi dan ilmu pengetahuan, manusia bisa memindahkan dan menyebarkan flora dan fauna. Selanjutnya, hambatan penyebaran flora dan fauna. Ini ada 3 hambatannya. Yang pertama, hambatan geografis, yaitu bentangan yang menghambat samudra, laut, padang pasir, sungai, dan pegunungan. Itu secara geografis. Selanjutnya, secara biologisnya, habitat yang tidak sesuai untuk kelangsungan hidup, tidak adanya persediaan makanan atau predator, adanya persaingan antar organisme. Ya, jadi kalau kayak sekarang misalnya satu tanaman atau satu rantai makanan ya, itu diambil. Jadi kan yang ininya menjadi tidak ada lagi makanan. Maka akan punah. Begitupun dengan faunanya atau dengan hewannya. Selanjutnya, tanah edafik, ketersediaan unsur hara, udara, dan air. Nah, zaman sekarang kan ada di berbagai daerah, tentu saja. Misalkan itu yang humusnya di horizon A-nya itu dibabat habis atau didatarkan untuk suatu perumahan misalnya, atau misalnya untuk suatu dibuat ke jenis lahan pengelolaan lahan lain, itu alih kelola, itu bisa saja suatu saat tanahnya tidak menjadi subur lagi, seperti itu. Oke, terima kasih. Itu terkait dengan flora fauna dari faktor persebaran flora dan fauna ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa klik subscribe. Jika akan melihat lagi materi-materi geografi lainnya, baik kelas 10 maupun kelas 11, maka terus saja ikuti channel geografi saya, yaitu Beautiful Studio. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.